Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi. Ila anqal wa qala sallallahu alaihi wasallam man shalla ba'dal maghrib raka'atain qabla an yatakallam kutibata fi illiyin. Salat sunnah, kata Rasulullah, manutai sapane wong iku salat sapa man raka'ataini ing rakaat ba'dal maghribi dalam sawise maghrib. Boleh sholat qabla an yatakallama ing dalem sadurunge ngomong sapa man kutibata mongko dicatet apa rakaatani fi illiyina ing dalem illiyin. Illiyin itu illiyin itu buku catatan yang di dalamnya dicatat amal-amal orang yang soleh-soleh khusus, baik dari manusia atau jin. Itu namanya illiyin. Jadi buku catatan yang di dalamnya khusus amal-amal baik, amal-amalnya orang-orang soleh. Itu namanya illiyin. Masya Allah. Innal abrara lafi illiyin. Apa? Ya kan dia namanya di surat itu wa ma adraka ma illiyun. Jadi artinya kalau orang sholat 2 rakaat setelah maghrib sebelum dia berbicara, berarti setelah sholat maghrib langsung sebelum ngobrol sholat langsung 2 rakaat, maka 2 rakaat ini akan dicatat oleh Allah di illiyin, buku catatan khusus orang-orang baik. Di amal-amalnya orang baik di situ, catatannya di situ. Artinya kalau sudah dicatat di situ berarti dia tergolong orang yang baik, orang-orang soleh. Jadi rumusannya gampang, kalau misalnya kita pengen jadi orang soleh meskipun tidak soleh tapi amalannya dikumpulkan bersama dengan orang yang soleh, maka sholat 2 rakaat setelah maghrib sebelum ngomong, sebelum ngobrol. Maka kita termasuk, meskipun kita bukan orang soleh, tapi amalan kita dikumpulkan dengan orang-orang soleh. Berarti ya kalau kita amalan kita itu disempurnakan soleh, mau tidak mau kita nantinya akan termasuk tergolong orang yang soleh. Gampang sekali, makanya fadlullah wasi'. Keutamaan Allah yang diberikan kepada umat, kepada makhluk, kepada manusia, kepada jin itu luas tanpa terbatas. Makanya kita tidak boleh putus asa. Apapun tidak boleh putus asa. Putus asa boleh kalau menghadapi kemaksiatan, menghadapi dosa, itu harus kita putus asanya supaya kita tidak terjun ke dosa. Kita tidak terjun ke maksiat, kita harus putus asa. Tapi selain itu, kalau rahmat Allah, kemudian fadlullah, anugerah Allah, terus nikmat Allah, kita tidak boleh putus asa. Siapapun, baik orang miskin, orang kaya, pokoknya nggak boleh putus dari rahmat Allah. Tidak boleh merasa putus asa karena siapapun itu berhak menerima. Apalagi kita yang menjadi umatnya Rasulullah, itu pasti bisa menerima, tergantung kitanya. Makanya wa rahmati wasi'at kulla syai', kata Allah itu, rahmatku itu memuat segala sesuatu. Jadi siapapun berhak menerima. Maka kalau orang pengen menerima Allah, ya harus menerima rahmat Allah, harus mendekat kepada Allah. Jangan malah menjauh. Tapi memang kadang-kadang orang itu
meskipun sudah begini, nah, masih dicoba terus, masih belum berubah misalnya. Ini jangan disalahkan Allah atau siapa yang ini, tidak. Harus salahkan diri sendiri. Ketika dia melakukan itu kenapa? Kalau dia mengeluh saya udah begini-begini tapi kok tetap saja masih begini, itu tandanya berarti yang melakukan itu ketika melakukan tidak ikhlas, tidak benar-benar beribadah. Tapi karena ada sesuatu, akhirnya ya sudahlah, nggak usah begini-begini, nyatanya nggak ada hasilnya. Ini berarti bukti bahwa dia melakukannya itu nggak beres. Kalau mengakunya beres ya tidak seperti itu. Makanya contohnya sahabat itu ketika dikasih keringanan oleh Rasulullah, misalkan puasa sampai akhir hayat, sampai tua dilakukan terus walaupun kemudian merasa berat. Kenapa? Ya ini bukti kalau yang dilakukan itu memang benar-benar serius dan ikhlas itu tadi. Betul-betul. Nah, gila baru melakukan apa, misalkan amalan apa, misalnya sholat segini, waduh gak ada perubahan ini. Akhirnya diputus. Nah, ini justru setan ini. Mestinya kalau nggak diputus akan dapat mestinya. Tapi setan kuat sekali supaya kita ini jauh dari Allah. Akhirnya amalan sholat yang biasanya dilakukan akhirnya tidak dilakukan, diputus karena merasa tidak berhasil misalnya. Contoh gampang sekali. Salah satu faedah daripada orang itu akan mendapatkan rezeki, misalnya menjaga rezeki dan memperbanyak rezeki, itu sholat duha. Di antaranya itu ternyata sholat duhanya aktif gini, tapi tetap aja maka akan ada godaan setan masuk lah, kamu sholat duha rutin begini juga nyatanya masih kurang aja. Akhirnya apa? Diputus, enggak sholat duha. Ini tandanya dia berarti ketika melakukannya itu enggak serius. Kalau serius ada bisikan seperti itu, buang itu bisikan, itu setan itu supaya kita tidak berhasil. Maka jangan hiraukan hal-hal seperti itu terus. Berhasil tidak berhasil itu bukan urusan kita. Tapi kita melakukan terus karena keberhasilan itu atau hasil itu bukan urusan kita, urusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dikasih atau tidak kasih ya kita lakukan terus pokoknya, karena ini adalah amalan yang diamalkan Rasulullah, itu dasarnya. Kalau kita mengamalkan sesuatu kemudian berdasarkan ini diajarkan Rasulullah, ini adalah yang dianjurkan Rasulullah, maka saya sholat. Hasil tidak hasil bukan urusan. Nah kalau seperti itu nanti kalau ada bisikan setan, walah kamu sholat terus tapi nyatanya juga tetap aja begini. Sholatnya rajin tapi nyatanya tetap begini. Akhirnya tidak, padahal itu bisikan setan. Kalau dia sadar, dia seperti itu bisikan setan, kemudian diperangi setan itu, kemudian tetap saja melakukan sholat, melakukan ini. Itu setelah itu baru merasakan. Karena yang namanya orang pengen akan baik, setan itu jadi musuhnya. Setan itu nggak bakal rela orang dekat dengan Allah, orang jadi baik, itu nggak bakal rela, karena setan pengennya supaya jadi temannya nanti di neraka. Nah, memang setan diciptakan untuk menggoda manusia, seperti itu. Ya, jadi kalau ada bisikan-bisikan, ini bisikan setan ini. Dan Al-Quran mewanti-wanti kepada kita bahwa setan itu aduun mubin, musuh yang nyata. Kalau musuh yang nyata apa? Ya seperti tadi itu, berarti kalau kita mengikuti bisikan setan tadi, ya kita sudah menjadi temannya setan, menjadi pasukannya setan. Makanya harus saat-saat seperti ini, kadang kita nggak sadar. Kalau kita mau melakukan kebaikan, sudah jelas itu sholat kita sering dilakukan. Tapi kemudian ada bisikan, gak usah wis. Karena kamu nyatanya sholat terus juga hidupnya kayak gitu, tetap aja diejek, ya, tetap aja pokoknya nggak sesuai harapan istilahnya. Bukan karena sholat, bukan karena ininya. Itu bisikan setan masuk supaya kita tetap istiqomah. Kalau sudah istiqomah nanti baru merasakan. Karena lika-likunya ya harus ada yang begitu supaya
Kita bukan wali, maksudnya apa? Bukan wali yang tahu ini wujudnya setan, nah misalnya. Ini sehingga musuh kamu awas gitu kan. Kita akhirnya melangkah dan kepada mereka. Ini sehingga kita bisa dengan mudah ini. Karena sebenarnya inna kaida syaitan kan dhaifah. Sebenarnya tipuan setan itu sangat lemah. Kalau kita sudah tahu begitu, apa ini? Sudah langsung. Begitu ada bisikan jangan sholat, sholatlah. Jadi berkuat. Makanya ketika ini salah satu orang alim ya, maksudnya yang apa? Mujaddid kurun 10. Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad itu menjelaskan begini. Kalau seandainya kita ini atau seseorang lah misalnya, bukan harus kita, misalnya ada orang biasanya nggak pernah sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah misalnya. Sholat ke masjid ya sholat fardu tok misalnya, pulang ya pulang, di rumah nggak sholat sunnah misalnya. Jadi orang nggak pernah sholat sunnah misalnya di rumah. Nah ketika masuk masjid kan banyak orang tuh, dia pengen sholat qobliyah sebagaimana orang-orang yang melakukan di situ kan biasanya di masjid itu banyak setelah sholat atau sebelum sholat pada sholat rawatib. Dia pengen sholat, datanglah setan, walah kamu gaya sholat. Nah, kalau di rumah nggak pernah sholat kok, nah, ini aja ada orang banyak, kamu sholat supaya kelihatan bahwa kamu sholat sunnah. Orang yang katakan orang yang sholat sunnah. Ini gimana? Kata Imam Haddad itu, sholatlah, jangan ditinggalkan. Jangan ditinggalkan. Karena sejatinya itu setan yang menggoda. Pertama. Yang kedua, dengan kita sholat, karena walaupun bagaimana, sholat itu adalah amalan baik. Sholat itu adalah amalan baik. Ketika kita mengamalkan sholat, melakukan sholat, setan akan merasa rugi. Karena sholat tujuannya supaya kita tidak sholat. Akhirnya pembisikannya, sholat nanti riya itu pamer itu kamu. Lah orang belum sholat. Orang belum sholat kok bisa diomongin begitu. Jelas-jelas setannya ini. Makanya sholatlah ketika kamu begitu. Jangan khawatir kamu dikatakan orang yang riya misalnya. Jangan khawatir karena dengan kamu sholat berarti memupus harapan setan. Karena setan nggak mau, nggak rela kita sholat. Ini jelas sekali. Makanya kalau sholat berarti udah jangan takut dikatakan. Malah justru kalau kau tinggalkan, justru kamu akan masuk pada perangkap setan dan kamu termasuk riya. Artinya riya gimana? Aku nggak mau sholat lah, nanti takut dikatakan orang. Itu malah riya. Malah kebalikan. Karena sholatnya berarti sholatnya karena manusia. Loh, sholat di sini nanti aku dikira orang ini. Jadi malah jadi riya. Tidak sholat dalam hal ini malah menjadi riya. Artinya yang dilakukan itu berarti karena manusia. Tapi ketika terbisik seperti itu, sholatlah sudah. Satu bisa jelas gitu. Nah, makanya kalau ada begitu kemudian nggak sholat malah dia riya, rugi 2 kali, sudah nggak sholat sudah kita katakan yang dilakukan itu riya. Makanya nih ini maka jelas sekali, Dan seperti ini kita harus paham. Ini faedahnya ilmu begini. Jadi, jangan takut terus seperti itu sudah ini setan sudah. Makanya nggak bisa dibohongin, nggak bisa dihapusi setan, nggak bisa ditipu. Karena pedomannya jelas. Ini yang membedakan kita punya ilmu yang membedakan. Jadi ketika ada hal-hal yang seperti itu banyak sekali kan orang, wah aku sholat jibrah rutin loh, 5 waktu nggak pernah belum. Tapi ke urip saya kok begini-begini aja. Dan padahal janjinya kalau orang
sholat begini, akan begini, akan begini. Loh, emang sholat untuk ini maksudnya, untuk apa? Untuk menarik rezeki isinya, dibuat untuk kerja maksudnya. Kalau sholat kerjanya kerja akhirat. Kalau diberi di dunia, yaitu memang sudah takdir Allah dan rahmat Allah yang diberikan kepada kita supaya kita dengan sendirinya kalau kita memang melakukannya tanpa pamrih, itu nanti pasti akan ditanggung oleh Allah. Bahkan dalam sebuah hadis itu man shallal fajr fa huwa fi zimmatillah. Barang siapa sholat subuh itu dia dalam tanggungan Allah. Semuanya ditanggung oleh Allah. Iya, kemarin ditanggung oleh Allah kalau sholat subuh. Tapi bukan berarti wah kalau begitu apa saya sholat setiap hari begini kok, mas begini-begini aja malah makan juga kurang misalnya ibaratnya itu apa gajian atau penghasilan juga begini-begini aja misalnya. Ya ini jangan dikaitkan seperti itu. Jadi kita melakukannya itu bagaimana? Kita melakukannya bagaimana? Ini tandanya kalau kita melakukan begitu berarti tandanya yang kita lakukan itu nggak ada ikhlasnya. Malah pikirnya salah. Jadi pola pikirnya itu salah. Makanya ketika kita melakukan sesuatu, pertama dasar yang paling gampang itu adalah karena kita mengikuti Rasulullah. Ini paling gampang. Paling gampang. Saya sholat begini karena Rasulullah memerintahkan begini. Niatnya itu. Itu paling gampang. Apa? Enggak perlu repot-repot. Terus nantinya bagaimana? Wallahu alam saya serahkan. Apa hasilnya begini? Wallahu alam enggak tahu. Jadi mengalir saja. Jadi enggak ada beban, enggak akan mengharapkan begini. Akhirnya istiqomah. Jadi kita mengikuti Nabi, mengikuti ini. Itu sudah. Itu yang paling aman. Ini yang diajarkan oleh para salaf. Jadi ulama-ulama salaf itu mengajarkannya gitu, ittiba'an bin Nabi. Ittiba'an bin Nabi namanya ittiba'. Nabi mengajarkan begini kita lakukan. Sudah. Akhirnya tidak ada ada penyesalan, enggak ada. Nah itu diukurnya memang manusia itu ya namanya contohnya ke materi karena tidak tahu. Kalau orang yang tahu ya enggak seperti itu. Memang orang kadang kalau dalam keadaan kepepet atau keadaan butuh, ya gimana lagi, susah sekali. Kecuali orang-orang yang memang imannya, tawakalnya kuat sekali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah kalau nggak begitu ya memang tipis. Disitulah letak ujinya. Nah kalau kita kalau kita mau belajar ya, kehidupan para nabi itu nggak mulus loh. Siapa yang mulus? Nggak ada yang mulus belajar Nabi itu. Dari awal sampai akhir nggak mulus. Nggak ada. Sampai Rasulullah itu Nabi kita yang paling mulia itu. Malah parah sekali itu kan. Sampai nggak makan. Sampai nggak makan. Contohnya itu banyak gitu. Sampai sengsara, sampai dilempari, sampai ini. Padahal Nabi dan sholatnya sudah tinggal matur aja pasti sudah dikasih. Tapi tidak seperti itu. Kenapa? Karena itu memberikan pelajaran kepada kita bahwa kita ya tidak mulus-mulus amat. Kita yang kita lakukan pasti ada belok-beloknya. Kita harus sabar. Memang garis perjalanan kita di dunia ya seperti itu. Semuanya begitu. Jangankan kita, Nabi aja loh sholatnya kayak apa? Sholatnya top, hatinya top, luar biasa pokoknya. Tapi nyatanya ya mesti dikasih begitu. Apalagi kita loh. Kita mau setiap sholat langsung dikabul oleh Allah, langsung dek. Kita puasa ini langsung dikabul. Saya sholat duha langsung rezekinya tuh brodok kayak bukan. Ya makanya perjalanan ya seperti itu. Makanya kita harus tahu, harus sadar. Jadi kalau yang kita lakukan itu adalah ittiba Nabi, maka nggak akan berubah. Ya, Nabi nanti akhirnya kita bisa dekat dengan Nabi. Akhirnya yang kita lakukan semuanya mengikuti Rasulullah SAW. Nah ini cikal bakal yang menjadikan kita istiqomah, menjadikan kita ikhlas. Jadi gak karena apa-apa. Adapun nanti hasil ya alhamdulillah hasil bukan tujuan kita. Itu sebenarnya.
Masya Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla arba raka'atin ba'dal isya qabla an yatakallam fa ka'annama adraka lailatal qadri fil masjidil haram. Nih, lebih istimewa lagi. Kata Rasulullah, utawi sapane wong iku salat sapa man arba rakaatin patang rakaat ba'dal isya dalam sawise salat isya. Barang siapa salat ba'dal isya 4 rakaat. Salat rawatib 4 rakaat. Sebelum dia berbicara, sebelum dia ngobrol. Soalnya kalau salat rawatib itu boleh kapan saja, pokoknya setelah sholat misalkan berapa ini, nggak harus langsung tuh, nggak harus, boleh nanti itu boleh qobliyah, qobliyah ba'diyah, qobliyah ini apa sholat sunat rawatib qobliyah atau ba'diyah itu bisa. Lah ini setelah sholat isya, sholat 4 rakaat sebelum ngomong, sebelum ngobrol. Maka kata Rasulullah, faka'an nama adroka mongko koyo-koyo menangi sopoman Lailatul Qadri ing Lailatul Qadar. Bukan hanya menangi Lailatul Qadar tok, menangi Lailatul Qadar fil Masjidil Haram, dalam Masjidil Haram di Mekah. Kalau orang sholat 4 rakaat setelah isya sebelum dia ngomong ngobrol, maka seolah-olah dia itu menangi atau bertepatan dengan Lailatul Qadar di Masjidil Haram. Kayak apa coba? Jadi seolah-olah Rasulullah ini akan menggambarkan bahwa keutamaan 4 rakaat setelah sholat isya itu nggak bisa dinilai harganya. Kalau misalkan Lailatul Qadar itu khairun min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan, sekitar 83 tahun. Lebih baik. Nah ini sholat 4 rakaat setiap hari misalnya, berapa? Nggak bisa terhitung amalan kita itu. Kalau satu Lailatul Qadar, bahkan kalau itu di Masjidil Haram, di Masjidil Haram itu satu sholatan itu catatannya berapa ribu gitu. Jadi sholat itu paling utama kan di Masjidil Haram yang pertama. Yang kedua Masjid Nabawi. Yang ketiga Masjidil Aqsa. 3 ini masjid ini tidak bisa dibandingkan dengan masjid yang lain. Jadi 1000 tingkatan. Jadi nggak bisa dibandingkan dengan masjid biasa lah. Lah ini di Lailatul Qadar di Masjidil Haram. Artinya sudah nggak bisa dibayangkan gimana pahalanya itu, nggak bisa dihitung. Saking hebatnya, saking dahsyatnya. Jadi keutamaannya bisa mengalahkan yang lain. Ini hanya 4 rakaat. Apalagi kalau dilakukan setiap hari. Amalan kita nggak bisa terhitung. Nah, iya. Nggak bisa terhitung. Makanya ini bukan hanya Lailatul Qadar yang dijelaskan oleh Rasulullah bahwa Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin itu yang mengungguli salah satunya di antara amal-amalan umat Nabi dengan umat-umat yang sebelumnya. Tapi sejatinya amalan-amalan harian itu juga nilainya seperti itu, sehingga meskipun kita ini umurnya pendek, nggak seperti orang-orang dulu, zaman-zaman dulu, nabi-nabi dahulu umatnya, tapi kita sekali amal itu banyak sekali nilainya. Ya ibaratnya kayak orang kalau kerja kalau punya skill, orang-orang terlatih semuanya, ini terlatih ini orang-orang istimewa semuanya terlatih, punya ahli semuanya. Satu klik berapa juta, berapa miliar ya kan, misalnya dalam waktu 1 detik dapat berapa miliar. Tapi kalau orang yang bukan seperti itu, golongannya kelompok kuli misalnya, dari pagi sampai malam sampai sore nggak dapat apa, cuma dapatnya 100.000 paling misalnya.
paling ngotot-ngototnya lah. Ngotot-ngototnya itu 100.000. Berapa tahun dapatnya sedikit, kalau dengan orang yang punya keahlian baru sebulan aja sudah dapatnya banyak. Lah levelnya beda, makanya jadi inilah keuntungan, keutamaan. Lah kita begini, umatnya Nabi Muhammad SAW. Ini keistimewaan. Di sholat habis isya 4 rakaat itu seperti kita menemui Lailatul Qadar di Masjidil Haram. Masya Allah. Dalam riwayat lain, bahkan nama ahya Lailatul Qadar, bukan hanya menangi, tapi menghidupkan Lailatul Qadar. Dalam riwayat lain, Masya Allah. Allah. Kebiasaan Rasulullah, ini kebiasaan Rasulullah salah satunya. Ini riwayat yang dijelaskan oleh Sayyidah Aisyah. Rasulullah itu sebelum tidur itu salat 4 rakaat. Kata Sayyidah Aisyah. Jadi kalau sebelum tidur beliau itu jadi sholat 4 rakaat dulu kemudian tidur. Rasulullah. Tapi nanti malam bangun untuk sholat tahajud, sholat witir itu. Biasanya begitu. Jadi sebelum tidur itu sholat dulu, sholat 4 rakaat. Ini makanya kita sangat dianjurkan untuk sholat ba'dal isya 4 rakaat. Masya Allah. Jadi kalau kita melakukan itu, Rasulullah melakukan itu, kita ngikuti Rasulullah, sudah selesai. Mau dikasih faedah, mau dikasih hasil, mau dikasih itu urusan. Penting kita ngikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man sholat duha. Nah ini pembahasan sholat duha. Utai sapane wong ku sholat duha. Sintai asyarota ing rolas apane rakaati. Barang siapa sholat duha 12 rakaat. Imanan krono iman, wahtisaban lan golek ganjaran teko Allah. Barang siapa sholat duha 12 rakaat, dia melakukannya itu karena iman dan karena mencari pahala dari Allah. Lillahi ta'ala lah pokoknya. Kutiba kataba mongko nulis nyatat sapa Allah Gusti Allah lahu kronoman alfi hasanatin ing 1000 kebagusan. 1000 itu berapa? 1000 kali 1000 berapa? Miliar. Misalnya. 1 miliar kebaikan. Wa maha anu alfi sayyi'ah. Lan nglebur sapa Allah saking man alfi sayyi'atin ing 1000 keburukan. Wa rafa'a lan ngangkat sapa Allah lahu man alfi darajah. Darajatin ing 1000 derajat. Wa banalan bangun sapa Allah Gusti Allah lahu man baitan ing umah fil jannati ing dalam swarga. Wa ghafara lan ngapura sapa Allah lahu man dzunubau ing pira-pira dosane man kullaha ya sekabian itu. Salat dua, barang siapa salat dua 12 rakaat. Ya, maka ditulis oleh Allah baginya 1000-nya 1000, berarti 1 miliar ya kebaikan. Dihapus 1 miliar keburukan, kejahatan. Diangkat derajatnya 1 miliar. Dibangunkan di dalam surga rumah. Dosanya diampuni. Lah kurang apa lagi? Dia ada di sananya. Jadi setiap hari paling tidak umatnya Nabi Muhammad itu istimewa. Derajatnya tinggi semua. Lah inilah makanya Rasulullah itu kalau kita nggak cinta Rasulullah, kita nggak mengagungkan Rasulullah, ini berakibat fatal. Kenapa? Karena semuanya ternyata yang kita lakukan itu
Dijelaskan oleh Rasulullah akan begini, dapat begini semuanya. Enak pokoknya gitu. Makanya istimewa sekali. Umatnya Nabi itu paling istimewa. Iya, gitu. Iya, enggak cukup sudah. Enggak perlu soal kemari. Enak sekali. Kita dibikin enak, kamu malah enggak mau kan gitu. Aneh gitu. Jadi inilah salah satu keistimewaan umat Nabi seperti itu. Enggak perlu ini. Tapi sholat 12 rakaat ini ulama fikih itu menjelaskan. Memang Rasulullah pernah melakukan, ada hadisnya juga 12 rakaat. Tapi kemudian ulama-ulama menyimpulkan bahwa paling banyak sholat duha memang 12 rakaat. Tapi yang paling afdol malah sedikit, yaitu 8 rakaat. Ini menurut fikih. Kenapa? Karena dilihat dari hadisnya. Kesohihannya tentang sholat duha itu beberapa hadis, terutama hadis dari Sayyidah Aisyah, terus dari Sayyidah Ummi Hani, itu kemudian dari banyak sahabat yang kemudian diteliti oleh para ulama bahwa sholat duha yang paling afdol, yang paling utama adalah 8 rakaat, bukan 12 rakaat. Makanya dalam kaidah fikih termasuk mustasnayat ini. Jadi kan kalau kaidah fikih itu paling banyak amalannya yang dilakukan pasti pasti akan mendapatkan pahala lebih banyak, kecuali sholat duha. Paling afdol 12 tapi yang paling banyak 12 tapi yang paling afdol adalah 8. Ini masuk kategori mustasnayat yang dikecualikan dalam kaidah. Karena kan al ajru bi qadri ta'ab misalnya. Jadi makana kasuro amaluh kasuro sawabuhu misalnya ya, maka ketika amalannya banyak ya pahalanya banyak, tapi kecuali sholat duha 8 yang paling utama. Demikian jadi enak sekali kita tahu semuanya. Jadi rumus-rumusnya kalau kau pengen amalannya banyak ya sholat duha. Kalau pengen ini kayak Lailatul Qadar ya sudah sholat 4 rakaat setelah Isya. Sebelum asar, waduh sudah setiap hari begitu tok sudah, kita nggak bisa hitung amalan kita. Malas, makanya malas itu tok. Masya Allah, jadi semuanya itu makanya jangan kita kemudian menjustis atau memutuskan bahwa orang ini nggak berani. Jangan, sekali orang ngamal itu dapatnya banyak sekali kalau tahu kok. Demikian, mudah-mudahan bisa dipaham, bisa manfaat buat kita, barokah, difutu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dijadikan umat Nabi Muhammad SAW yang amalnya berlimpah, dosanya diampuni oleh Allah, derajatnya diangkat oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.